Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua, dimudahkan kita untuk mendatangi majelis ilmu yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab atau risalah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 4 kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, al-ilmu, kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kewajiban mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kewajiban mendakwahkan ilmu agama. Yang keempat, kewajiban untuk bersabar, ya, terutama dalam mendakwahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, ya, kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil wajibnya 4 perkara yang disebutkan oleh beliau. Apa dalilnya? Beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Asr. Baik. Di sini barakallahu fikum, ya, terdapat keterangan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya setiap muslim dan muslimah
ketika dia berbicara tentang perkara agama, hendaklah selalu mendasarinya dengan dalil. Ya, harus selalu berdasar dengan dalil. Apalagi dalam persoalan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Persoalan wajib, sunnah, halal, haram. Ini seseorang itu tidak boleh ya bergampangan berbicara tanpa ada dalil. Terlebih lagi persoalan hukum seperti wajib. Ya, sebab yang namanya wajib artinya kalau seseorang tidak melakukan maka dia berdosa. Ya, maka ini perkara berat. Maka kita tidak boleh menyatakan sesuatu itu wajib kecuali kita harus punya dalil. Nah, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan setelah beliau mengatakan 4 perkara ini wajib. Artinya kalau seorang muslim dan muslimah tidak melakukan 4 perkara ini dia berdosa. Maka beliau mendatangkan dasarnya. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Bahwa 4 perkara ini hukumnya wajib. Ya. Maka sekali lagi ini faedah yang sangat besar dari beliau mengingatkan kepada kita semua, sekali lagi dalam perkara agama hendaklah selalu kita punya dalil. Ya, dan demikianlah para ulama memberikan bimbingan kepada kita. Ya, bahkan ada sampai ulama ya berkata, kalau saya tidak salah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau sampai berkata, fa in istata'tum alla tahukku ra'saka illa bid-dalil faf'alu. Jika seandainya kalian ya bisa menggaruk kepala kalian pakai dalil, ya maka garuklah kepalamu pakai dalil. Ya. Seandainya ada dalilnya menggaruk kepala, ya ada dalilnya menggaruk kepala. Bagaimana cara menggaruk kepala? Apakah digaruk ya atas bawah atau kanan kiri atau pokoknya seandainya ada dalil menjelaskan bagaimana cara menggaruk kepala, maka usahakan garuklah kepalamu dengan dalil. Ini Masya Allah ya. Ya, bagaimana para ulama membimbing umat Islam agar beragama di atas dasar yang kuat, di atas petunjuk yang jelas. Jelas ya? Nah, bahkan jamaah sekalian disebutkan juga dalam riwayat yang sahih, ya, ketika Husain ibnu Abdurrahman, seorang tabi'in, Husain ibnu Abdurrahman, seorang tabi'in yang mulia, itu ketika tersengat kalajengking, ya, ketika tersengat kalajengking, taib, kemudian ditanya oleh Sa'id bin Jubair, tabi'in juga, tapi lebih mulia daripada Husain ibnu Abdurrahman. Lebih berilmu Sa'id bin Jubair. Sebab Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas. Ketika Husain ibnu Abdurrahman tersengat kalajengking, maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sana'ta?" Ketika engkau tersengat kalajengking, apa yang kamu lakukan saat itu? Apa yang kamu lakukan? Maka Husain mengatakan, "Irtaqaitu." Saya mencari orang yang bisa meruqyah saya. Saya mencari orang yang bisa meruqyah saya. Ketika Husain ibn Abdurrahman mengatakan demikian kepada Sa'id bin Jubair, Sa'id mengatakan, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa dasarmu? Masya Allah. Ditanya, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang membawa engkau melakukan itu? Maksudnya, apa dalilmu? Apa dasarmu yang membawa engkau melakukan perbuatan itu? Apa dasarmu? Apa dalilmu? Ya, sehingga engkau mencari orang yang bisa meruqyah. Ditanya dalil. Padahal ini bukan persoalan hukum ya. Bukan persoalan hukum-hukum agama. Tapi persoalan pengobatan. Ya kan? Tapi lihatlah para ulama as-salaf. Fama hamalaka ala dhalik. Apa dasarmu, apa dalilmu yang membawa engkau melakukan itu? Maka perhatikan ketika ditanya dalil, apa dalilmu? Maka Husain mengatakan hadithun haddatsanahu Sya'bi.
Dalil saya adalah sebuah hadis. Dan itulah dalil namanya. Dalil itu Al-Quran, Sunnah, itu namanya dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, itu namanya dalil. Ya, adapun menurut guru saya itu bukan dalil. Karena ucapan guru bukan dalil. Ucapan ulama bukan dalil. Tapi dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, ketika ditanya, apa dalilmu? Maka dia mengatakan hadithun haddatsanahu Sya'bi. Dalilku adalah sebuah hadis yang hadis ini disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mendengarkan dari Buraidah ibn Husayb, ya, dan Buraidah ibn Husayb mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab, yang paling bagus daripada meruqyah dua penyakit. Yang pertama al-ain, penyakit ain. Yang kedua penyakit huma. Penyakit huma itu penyakit demam dikarenakan ya sengatan binatang berbisa. Apakah kalajengking atau ular. Maka saya mencari orang meruqyah saya berdalil dengan hadis tadi. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya, jadi syahidnya di situ adalah lihat bagaimana para ulama as-salaf ya memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, tuntunan kepada kaum muslimin agar dalam segala perkara, terutama perkara agama, terlebih lagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, agar mereka membangun di atas dalil. Baik. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Baik. Ya, sekarang surah Al-'Ashr ini di mana sisi pendalilannya? Di surah Al-'Ashr ini. Mana dalilnya di situ? Mana sisi pendalilan beliau dari surah Al-'Ashr ini? Nah, perhatikan ya. Ya. Kenapa Syekh mengatakan wajib 4 perkara tadi? Berdasarkan surah Al-'Ashr ini. Kenapa dikatakan wajib? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-'Ashr, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya, kata Allah Tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya manusia itu, al-insan, manusia, mencakup semua manusia. Mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Ya, sebab al-insan, alif lamnya, di sini alif lam al-istighraq. Ya, itu mencakup semua manusia. Ya, tanpa terkecuali. Ya, tidak ada yang diperkecualikan di sini. Apakah dia raja, penguasa, bukan penguasa, orang kaya, orang miskin, ya laki-laki, perempuan, masuk pada kata insan. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Betul-betul berada dalam kerugian. Betul-betul berada dalam kerugian, khusr. Nah, apa makna khusr di sini? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan khusr artinya khasaratun wa halak. Kerugian dan kebinasaan. Jadi kata Allah, sesungguhnya seluruh manusia mereka ini berada di mana? Berada dalam kerugian dan kebinasaan. Iya. Dan perhatikan jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusrin, ya, ketika Allah menyebutkan khusrin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tanwin. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dengan tanwin. Ya. Dan tanwin, ya, tanwin itu di antara faedahnya, tanwin itu adalah litta'dhim atau littahwil. Sama ya maknanya, ya, tahwil atau ta'dhim. Apa maknanya tahwil, ta'dhim adalah ya, sesuatu yang sangat besar. Jadi kalau ada isim nakira itu bermakna besar, luar biasa. Paham ya? Jadi
Lafi khusr, berarti maknanya apa? Sesungguhnya manusia itu seluruhnya betul-betul berada dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian yang sangat besar. Jadi kerugiannya bukan kerugian kecil, tapi kerugiannya luar biasa. Sebab khusrin tanwin, dan tanwin bermakna apa? Ta'dim dan at-tahwil. Ya, jadi manusia itu kata Allah seluruhnya betul-betul berada dalam kerugian yang sangat besar. Yang sangat besar. Kemudian perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian, ya, ketika Allah menyebutkan kerugiannya ini manusia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf jar. Huruf jar apa? Fi. Huruf jar fi. Ya, baik. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf jar fi? Ya, baik. Kata disebutkan dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Al-Wasit, baik, ya, menunjukkan bahwa di samping kerugiannya luar biasa besarnya, ya, kemudian kerugiannya ini ahata bihi min kulli janib. Kerugian yang menimpa manusia ini dari segala arah. Makanya disebutkan fi. Fi artinya apa? Di dalam kan? Fi artinya di dalam. Di dalam. Yang namanya di dalam berarti dia terkepung. Dia apa namanya? Ketika kita berada dalam ruangan berarti kita kita di apa? Dikepung segala arah kan begitu. Atas bawah, kanan kiri, atas depan belakang gitu. Jadi kerugiannya manusia ini bukan hanya mendapatkan kerugian besar, tapi kerugiannya dari segala arah, dari semua arah. Ya. Jadi bukan hanya kerugiannya di dunia, tapi juga kerugiannya di alam kubur, di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur, semua kerugian akan mendapatkannya, akan menimpanya. Jelas ya? Baik. Nah, jamaah sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa, ada orang-orang yang diperkecualikan, yang selamat dari kerugian besar. Yang selamat dari kerugian besar, yang kerugiannya dari segala arah. Ya, siapa mereka? Siapa mereka yang selamat dari kerugian besar ini, dari kebinasaan besar ini? Allah menyebutkan empat. Empat di situ kan? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, berwasiat terhadap kebenaran. Wa tawasau bis sabr, yang keempat saling berwasiat untuk bersabar. Empat di sini. Jadi empat ini yang selamat dari kerugian besar dan kebinasaan yang sangat membahayakan. Empat itu. Ya. Selain daripada empat ini, kalau dia tidak beriman, masuk dalam kerugian. Kalau dia tidak beramal soleh, masuk dalam kerugian. Kalau dia tidak berdakwah, masuk dalam kerugian. Kalau dia tidak bersabar, masuk dalam kerugian. Siapa yang keluar dari kerugian ini? Empat golongan ini. Jelas ya? Baik. Oleh karena itu Asy-Syaikh menyebutkan bahwa empat perkara ini wajib. Wajib seorang muslim ada pada empat perkara ini. Sebab kalau dia tidak ada pada empat perkara ini, berarti dia berada dalam kerugian dan kebinasaan. Ya, dan seseorang yang meninggalkan kewajiban itu pasti binasa. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian, mana di situ ilmu? Kan pertama yang wajib berilmu. Ya, berilmu, kewajiban yang pertama berilmu itu ada pada firman Allah, alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Faham? Kecuali orang yang beriman. Kenapa? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bi innal imana la yakunu illa biilmin. Karena yang namanya iman itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan ilmu. Paham? Seseorang itu tidak mungkin beriman kecuali dia harus berilmu dulu. Makanya
Semakin kuat ilmunya orang, semakin kuat imannya. Semakin lemah ilmunya, maka semakin lemah pula imannya. Paham ya? Jadi iman itu tidak akan lahir kecuali dari ilmu. Paham? Nah, ini. Yang kedua beramal. Jelas tadi, yang mana yang kedua beramal? Wa amilus solihat. Yaitu orang yang beramal soleh. Yang ketiga, dakwah. Yaitu wa tawasau bis sabri. Yang mengajak manusia, mewasiatkan manusia untuk selalu bersabar. Inilah dakwah. Ya. Kemudian, ya, wa tawasau bil haq, afwan. Wa tawasau bil haq itu dakwah. Mengajak manusia untuk meniti kebenaran. Ya, mewasiatkan manusia untuk berpegang kuat kepada kebenaran. Itulah dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, inilah dalilnya ikhwah akhwat sekalian, ya, bahwasanya 4 perkara ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa dikatakan wajib? Sebab seorang muslim dan muslimah kalau tidak berada pada 4 ini, maka dia masuk dalam khusar, masuk dalam kerugian dan kebinasaan besar. Barakallahu fikum. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan merugi dan binasa kecuali dia meninggalkan kewajiban. Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian di sini ada perkara penting yang perlu kita ingatkan pada surah ini. Masya Allah, ini surah yang sangat agung sekali. Ya, Masya Allah. Ya, saking agungnya surah ini, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Abu Daud, kana rajulani min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhari surat al-'asr. Saking agungnya surah ini, ya, sampai disebutkan bahwa di masa sahabat ada 2 orang sahabat Nabi. 2 orang ini tidaklah bertemu. Ya, ketika keduanya bertemu, ya, setiap keduanya bertemu 2 sahabat ini, maka keduanya tidak akan berpisah sampai salah satunya membacakan kepada yang lain surah Al-Asr. Pentingnya surah ini untuk dicermati, diperhatikan, ditadabburi. Kandungannya luar biasa ya. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat Abu Daud tadi bahwa ada 2 sahabat Nabi, jika keduanya bertemu, keduanya tidak akan berpisah sampai salah satu dari keduanya membacakan kepada yang lain surah Wal-Asr. Setelah mereka, ya, setelah salah satunya membaca, yang satunya mendengar, selesai baru mereka berpisah. Subhanallah. Baik. Di antara peringatan penting yang ada pada surah Wal-Asr ini, yaitu ketika Allah mengatakan Wal-Asr. Ketika Allah menyebutkan di awal surah, yaitu Wal-Asr. Apa artinya Wal-Asr? Wal-Asri. Ya, Wal-Asri. Ya, di sini sumpah ya. Allah bersumpah di awal surah. Allah bersumpah di awal surah. Ya. Dan kita tahu sumpah itu kan huruf waw. Ya, kalau ada huruf waw, kemudian setelahnya ada isim yang dijer, berarti itu sumpah namanya. Huruf waw atau huruf ba, apa alba atau huruf ta. Huruf waw, ba dan ta. Kemudian setelahnya ada kata yang dikasrah, maka itu adalah sumpah. Nah, di sini Allah bersumpah wal asri. Ya, wal asri, demi asar. Demi asar. Apa yang dimaksud dengan asar di sini? Demi asar. Ya, di sini ada beberapa penafsiran ulama ya. Ada banyak penafsiran ulama, tapi ada 2 penafsiran yang terkenal. Ya, ada 2 penafsiran yang terkenal. Yang pertama, wal asr, demi waktu asar. Jadi asri adalah waktu asar. Waktu asar ya. Demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi salat asar. Bukan waktunya lagi, tapi salat asar yang dimaksud. Ini penafsiran yang terkenal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi salat asar atau demi waktu asar.
Ya. Penafsiran kedua yaitu al-asr bermakna az-zaman wal waqt. Demi zaman dan waktu. Waktu secara umum. Kalau yang pertama tadi secara khusus waktu asar atau khusus asar. Kalau penafsiran jumhurul mufassirin, jumhur ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asar adalah waktu secara umum. Demi waktu. Wal asri artinya demi waktu dan zaman. Jelas ya? Baik. Ikhwah akhwat sekalian, ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, itu ada faedahnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapat sumpah wal asr, wal duha, wal laili, wal fajri, walayalin ashar. Apa lagi? Banyak sumpah di Al-Quran ya. Ingat, kalau kita baca Al-Quran dan kita mendapatkan ada sumpah di Al-Quran, maka itu ada faedahnya. Ada faedahnya. Apa faedahnya? Banyak faedahnya. Di antara faedahnya, sumpah itu disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan juga, salah satu faedahnya, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, aqsamallahu ta'ala bizzamani wal waqti. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman dan waktu. Jadi beliau menguatkan pendapat jumhur al-mufassirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr ini bersumpah dengan zaman dan waktu. Ya. Kemudian kata beliau, wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah, ya, tidaklah Allah bersumpah itu kecuali dengan sesuatu. Sesuatu ini berharga dan sangat penting. Itu faedahnya. Jelas ya? Jadi ketika Allah bersumpah menyebutkan sesuatu dalam sumpahnya, ya, maka apa yang Allah sebutkan itu, ya, kenapa Allah sebutkan itu dalam sumpah? Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang Allah sebutkan itu berharga, penting. Paham ya? Berharga, penting, mulia. Contoh, ketika Allah mengatakan apa tadi? Ya, wal asr, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Apa tujuannya Allah bersumpah dan menyebutkan waktu dalam sumpahnya? Allah ingin menjelaskan kepada hamba bahwa waktu itu berharga. Gitu. Waktu itu mulia. Waktu itu berharga. Waktu itu penting. Gitu. Jelas ya? Contoh yang lain misalnya. Apa? Wadduha. Demi waktu duha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu duha? Allah ingin jelaskan waktu duha, waktu berharga. Waktu mulia, waktu penting. Makanya ada syariat salat duha, gitu. Jelas ya? Wal fajr, wal fajri, walayalin ashar. Demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Allah ingin jelaskan waktu subuh, waktu berharga, waktu mulia, waktu penting. Gitu. Apalagi? Banyak sumpah dalam Quran. Contoh lagi, wattini, wattini, wazzaituni, waturi, sinin, wahadal baladil amin. Sumpah semua itu. Wattini, demi apa? Demi buah tin. Kenapa Allah menyebutkan buah tin? Kenapa Allah sebutkan buah tin? Allah ingin jelaskan bahwa buah tin itu adalah buah yang istimewa. Ya, buah yang mulia. Ya. Walaupun semua buah itu baik, tapi Allah sebutkan secara khusus buah tin untuk menjelaskan bahwa tin ini lebih mulia, lebih baik, ya, lebih berharga daripada buah-buah yang lain. Buah tin. Setelah itu zaitun, demi buah zaitun. Kenapa Allah sebutkan buah zaitun? Karena buah zaitun buah sangat berharga. Sangat berharga bagi manusia buah zaitun.
Ya kan? Makanya buah zaitun itu, ya, hatta orang-orang kafir mereka mengelola buah zaitun dan menjadikannya sebagai minyak, kan begitu. Setelah itu waturi sini, demi bukit Tur Sina. Kenapa Allah sebutkan bukit Tur Sina? Allah ingin jelaskan bahwa bukit Tur Sina adalah bukit yang mulia. Ya, ya, berbeda dengan bukit bawah karang misalnya kan? Nah, itu gitu. Ya. Allah sebutkan waturi sinin, wahadal baladil amir, dan demi kota yang aman ini. Kota apa yang dimaksud oleh Allah? Kota Mekah. Kenapa Allah sebutkan kota Mekah? Karena kota Mekah berbeda dengan kota-kota lain. Kota Mekah lebih mulia daripada kota lain. Kota Mekah lebih agung daripada kota yang lainnya. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi kapan kita mendapatkan sumpah dalam Al-Quran, maka perhatikan apa yang Allah sebutkan di sumpah itu. Ada pesan itu. Ada pesan penting yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, maka di sini ikhwah akhwat sekalian, mari kita renungi ini surah. Ternyata di awal surah Allah mengatakan apa? Wal asr, demi waktu. Ini kalau tafsirnya siapa tadi? Tafsirnya jumhurul ulama. Demi waktu. Kalau sebagian ulama mengatakan apa? Demi waktu. Wal asr, demi sholat asar. Faham? Demi sholat asar. Kenapa? Kalau kita mengambil tafsir ini, kenapa Allah sebut ke sholat asar? Kenapa bukan sholat duhur? Kenapa bukan sholat maghrib? Kenapa bukan sholat isya? Jelas ya? Allah ingin jelaskan kepada hambanya bahwa sholat asar itu lebih mulia daripada sholat duhur. Gitu. Sholat asar itu lebih agung daripada sholat duhur. Walaupun semua sholat itu luar biasa kan begitu. Tapi ingat, dari seluruh sholat 5 waktu, ingat, di antara sholat yang paling mulia dari sholat 5 waktu adalah sholat asar. Faham? Makanya jamaah sekalian, Allah mengatakan di Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua sholat 5 waktu. Jagalah semua sholat 5 waktu. Setelah itu Allah menyebutkan secara khusus was-salatil wusta, dan jagalah secara khusus salat al-wusta ini, yaitu salat asar. Ya, jadi Allah menyebutkan pertama jagalah semua salat 5 waktu. Setelah itu Allah menyebutkan secara khusus, dan khusus salat asar ini jagalah. Ya, kenapa? Karena salat asar lebih mulia, lebih agung daripada salat yang lain. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka seluruh amalnya terhapus. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka seluruh amalnya terhapus. Subhanallah. Kenapa sampai Allah begitu, ya, begitu apa namanya? Sampai berkata semua amalnya terhapus ketika dia tinggalkan salat asar. Karena salat asar di sisi Allah itu adalah salat yang sangat berharga sekali, sangat agung sekali. Jelas ya? Baik. Ya, kemudian tafsir jumhur tadi apa? Demi waktu. Demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada kita berharganya waktu, pentingnya waktu. Subhanallah. Kenapa? Karena banyak sekali manusia menyanyiakan waktunya. Banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Nabi mengatakan ada 2 nikmat besar. Nikmatan, ada 2 nikmat. Kata Nabi, di mana banyak manusia. Perhatikan, banyak manusia, tidak sedikit manusia. Banyak manusia maghbun, ya, mendapatkan kekurangan dan kerugian. Ya, 2 nikmat ini ternyata banyak manusia bukannya mendapatkan kebaikan dari 2 nikmat ini, justru mendapatkan kerugian dan kekurangan. Kata subhanallah. Dan Nabi mengingatkan kepada kita banyak manusia begini. Mendapatkan 2 nikmat ini, tapi bukan mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan kerugian dan kekurangan. Apa 2 nikmat itu? Nabi mengatakan as-sihhatu wal faragh.
Yang pertama, nikmat kesehatan. Betapa banyak manusia diberikan nikmat kesehatan, tapi dia merugi. Kenapa dia merugi? Karena tidak menggunakan kesehatan itu dengan baik. Harusnya digunakan kesehatannya untuk semakin taat beribadah kepada Allah, tapi ini tidak. Kesehatannya digunakan bermaksiat, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tadi apa? Al-faragh, kesempatan. Kesempatan ini waktu ya. Al-faragh itu kesempatan. Waktu yang Allah berikan hidup di dunia ini. Waktu kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia ini nikmat besar. Iya, iya. Jadi kesempatan ini, waktu yang Allah berikan untuk hidup di dunia ini sebenarnya nikmat besar dari Allah kepada hamba. Tapi banyak manusia melalaikannya. Banyak manusia menelantarkan dua nikmat ini. Terutama tadi kesempatan. Ya. Tidak ada yang bisa merasakan besarnya nikmat ini ya kecuali siapa? Siapa kira-kira yang bisa merasakan betapa besarnya dua nikmat tadi? Siapa yang bisa merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan? Orang yang sakit. Kalau kita sudah sakit, akan terasa besarnya nikmat sehat. Sekarang kita tidak merasakan kan? Kenapa? Karena kita sehat. Tapi kalau kita sudah sakit nanti, akan terasa betul betapa besarnya nikmat kesehatan. Yang kedua tadi, kesempatan. Sekarang ini, kita tidak merasakan betapa besarnya nikmat ini. Karena kenapa kita masih berada pada nikmat ini kan? Tapi orang yang sudah tidak diberikan nikmat ini oleh Allah, dia akan merasakan, ya Allah, betapa besarnya nikmat kesempatan itu. Siapa yang bisa merasakan itu? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati yang tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Dia akan merasakan betapa ruginya dia. Kenapa dia ketika hidup tidak menggunakan kesempatan waktu dengan baik. Sekali lagi, tidak ada yang merasakan besarnya nikmat ini kecuali orang yang sudah meninggal. Yang sudah kehilangan kesempatan. Maka Allah ingatkan kepada kita dengan wal asr ini. Agar kita betul-betul memperhatikan waktu dengan baik. Ingat nikmat Allah tadi, dua nikmat Allah kata Nabi, banyak sekali manusia melalaikannya. Banyak, tidak sedikit. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, subhanallah, beliau mengatakan, ya, beliau bercerita menyaksikan kebanyakan manusia. Apa kata Al-Imam Ibnul Jauzi? Beliau berkata, ra'aitu umumal khalaiq. Saya melihat kebanyakan manusia. Saya melihat umumal khalaiq, keumuman manusia. Ya, yadfa'una zaman duf'an ajiba. Mereka ini menghabiskan waktu, ya, mereka menghabiskan waktu dengan, ya, dengan perkara yang sangat mengherankan. Ya. In talal lailu fa bihaditsin la yanfa'. Kalau mereka melewati malam yang panjang, maka apa yang mereka lakukan di malam-malam yang panjang? Mereka menghabiskan malam yang panjang dengan ngobrol yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Ini kebanyakan manusia begini kata beliau. Saya melihat kebanyakan manusia begini. Di malam hari mereka melewati malam panjang dengan apa mereka lewati? Dengan ngobrol yang tidak berfaedah. Tidak ada faedahnya. Ngobrol tapi tidak ada manfaat. Iya. Saya melihat kebanyakan manusia seperti ini. Dan orang-orang yang begini ini orang-orang yang merugi nanti. Malam begitu panjang, habis waktunya, habis malamnya dipakai untuk ngobrol saja. Ngobrol yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan kebanyakan manusia itu ngobrolnya menyerempet kepada dosa kan? Nah, fabin naumi apa? Wa in talan naharu, dan jika dia melewati hari yang panjang, fabin naumi, maka dia habiskan hari-harinya dengan tidur. Dengan tidur. Jadi memang kebanyakan orang begitu ya, kalau malam itu begadang.
Kalau malam itu begadang, malam hari dihabiskan begadang. Begadang apa? Ngobrol yang tidak berfaedah. Kalau begadang ibadah bagus. Kalau begadang yang murojaah ilmu bagus, ibadah. Tapi kalau begadang ngobrol saja untuk hal-hal yang tidak faedahnya, naudzubillah, merugi kita. Setelah begadang di malam harinya, siangnya tidur. Siangnya tidur. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ra'aitu umumal khalaid, saya melihat keumuman manusia begini. Maka setelah saya melihat keumuman manusia begini, saya pun yakin. Fa'alimtu, saya pun tahu, saya pun yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kepada manusia ya taufik tidak, saya pun yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperlihatkan kepada manusia mulianya waktu kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat sedikit. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang diberi taufik oleh Allah untuk merasakan betapa berharganya waktu. Sedikit sekali. Kebanyakan manusia melalaikan waktunya memang. Masya Allah. Adapun yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Ya, dan yang kita lihat dari orang-orang yang mulia itu seperti para sahabat, para tabi'in. Mereka-mereka itulah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai waktunya. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Al-Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in berkata, menceritakan apa yang ada pada zamannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyadda hirsan minkum ala amwalikum. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh saya telah mendapati sekelompok manusia, aqwam, suatu kaum. Saya telah mendapati ya kaum-kaum, maksudnya kaum-kaum itu ya kumpulan banyak manusia, yaitu yang dimaksud oleh beliau adalah sahabat dan tabi'in. Sebab beliau adalah seorang kibarut tabi'in bertemu dengan para sahabat. Maka yang beliau maksud di sini adalah sahabat dan tabi'in. Saya mendapati mereka, para sahabat dan tabi'in, ya, kenapa mereka? Kata beliau, mereka itu ya lebih semangat terhadap waktu-waktu mereka melebihi semangat kalian untuk mendapatkan harta. Ya. Jadi mereka itu para sahabat dan tabi'in, semangatnya mereka terhadap waktunya itu melebihi semangatnya kalian untuk mendapatkan harta. Ya, kalau orang mau cari dunia semangat sekali kan, luar biasa semangatnya. Apalagi kalau dia tahu keuntungannya besar, semangat luar biasa itu. Kadang dia bangun di awal malam itu. Tapi perhatikan, ternyata para sahabat dan para tabi'in, kata Al-Hasan Al-Basri, aku dapat mereka ternyata lebih semangat terhadap waktunya daripada semangatnya kalian mencari dunia. Luar biasa. Ya. Itulah para sahabat ya. Mereka betul-betul menghargai waktunya. Ada sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadmi, ma nadimtu ala syai'in min nadmi ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Saya tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalan itu ketika saya mendapati matahari itu terbit, sementara pada hari itu tidak bertambah amalku. Itu kata beliau. Saya tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku ketika saya mendapati suatu hari matahari terbit, sementara di hari itu tidak bertambah amal kebaikan. Saya sangat menyesal di situ. Jelas ya? Barakallahu fiik. Jadi ini perlu kita cermati ya, surah Wal Asr ini, sebab di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua betapa berharga dan pentingnya waktu. Sebab sungguh banyak manusia di hari kiamat akan menyesal. Banyak manusia di hari kiamat akan menyesal. Siapa yang menyesal? Mereka yang tidak menggunakan waktunya dengan baik di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa anzirhum
Yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, berikan peringatan kepada mereka pada hari penyesalan. Itu hari kiamat. Jadi di hari kiamat akan banyak manusia menyesal. Maka Allah mengatakan berikan peringatan kepada mereka sebelum terjadi hari itu. Sebelum mereka mendapatkan hari penyesalan ini, berikan memang peringatan kepada mereka. Idh qudiyal amru, ketika perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara sudah diputuskan, ya ini yang masuk surga, ini akan masuk neraka, maka di saat itulah manusia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Orang yang diputuskan masuk surga menyesal juga. Orang yang diputuskan masuk neraka lebih-lebih lagi menyesal. Jelas ya? Semua orang akan menyesal. Baik yang diputuskan masuk surga menyesal, apalagi orang yang diputuskan masuk neraka lebih-lebih menyesal. Orang yang diputuskan masuk surga, kenapa menyesal? Dia menyesal kenapa ketika di dunia sedikit amalnya. Kenapa ketika di dunia santai amalnya. Kenapa ketika di dunia waktu-waktunya ada yang digunakan untuk yang sia-sia. Kenapa tidak digunakan yang bermanfaat? Semua menyesal. Apalagi yang diputuskan masuk neraka. Lebih menyesal lagi. Ya, makanya disebut dalam Al-Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini kondisi manusia di hari kiamat. Orang-orang yang menyesal. Kenapa ketika di dunia tidak menggunakan waktunya dengan baik? Apa kata mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat neraka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka didatangkan, maka seluruh manusia teringat apa yang pernah dilakukan di dunia dan apalah gunanya dia ingat. Kata Allah, maka manusia saat itu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, seandainya ketika saya hidup di dunia, saya betul-betul mempersembahkan, ya, melakukan amalan yang maksimal untuk akhiratku. Dan ulama mengatakan ini orang yang mengucapkan ini adalah termasuk orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh juga mengucapkan ucapan ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa ketika di dunia saya tidak beramal dengan maksimal? Kenapa saya tidak gunakan waktu dengan baik? Ya, saya maksimalkan waktu dengan baik untuk melakukan kebaikan untuk akhiratku. Jelas ya? Nah, tapi tidak ada gunanya orang menyesal. Ya, oleh karena itu, ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, mari betul-betul kita gunakan dengan baik, ya, sebab sekali lagi waktu itu berharga. Ya, kalau orang-orang kafir, waktu bagi orang kafir berharga juga. Kan begitu. Tapi mereka berharga untuk dunianya. Itu orang kafir. Ya, makanya ada simbolnya orang kafir apa? Apa simbolnya? Waktu itu uang. Ya kan? Waktu itu uang. Itu simbol orang kafir itu. Mereka menghargai waktu, tapi orientasinya kepada dunia saja. Adapun orang yang beriman tidak begitu. Adapun orang yang beriman, waktu itu adalah ibadah. Waktu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kepada Allah, apakah ibadah berupa ucapan, perbuatan, niat. Itu waktu bagi orang yang beriman. Ya, adapun orang kafir waktu itu duit. Sehingga waktu mereka habiskan untuk mencari dunia. Adapun kita, naudzubillah, waktu itu kita harus gunakan dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya ya waktu yang paling berharga untuk kita ya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, paling bagusnya waktu itu dihabiskan untuk belajar ilmu agama. Sebab ilmu agama termasuk ibadah dan amal soleh. Ingat tadi, di antara orang-orang yang selamat dari kerugian, siapa tadi? Beriman dan beramal soleh. Di antara amalan soleh yang mulia adalah menuntut ilmu. Maka mari kita gunakan waktu dengan baik untuk belajar ilmu agama. Kita habiskan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Ya,
Barakallahu fiik. Sebagaimana para ulama, ya, seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dilihat ya pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, Imam Ahmad ya. Setelah selesai satu syekh, pindah lagi ke syekh yang lain. Begitu terus setiap hari. Maka Imam Ahmad ditanya, "Sampai kapan kamu begini? Sampai kapan kamu sibuk dengan ilmu?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Minal mahdi ilal lahdi." Mulai dari lahir sampai liang lahat. Sampai mati saya akan ya menghabiskan waktuku untuk ilmu. Jelas ya? Jadi sekali lagi, ya waktu yang paling bagus, yang paling berharga, ya kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seorang ulama, ya namanya Ibnu Aqil, ya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini diberi gelar Syekhul Hanabilah. Gelarnya Ibnu Aqil adalah Syekhul Al-Hanabilah. Syekhnya Madhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad, ada syekh, ada ulama besarnya. Di antara syekhnya Al-Hanabilah adalah Al-Imam Ibnu Aqil. Al-Imam Ibnu Aqil. Apa kata Ibnu Aqil? Ibnu Aqil mengatakan, "Inna khaira ma quti'a bihil waqtu wa syughilat bihin nafsu ya fataqarrab bihi ila rabbi jallat azamatuhu talabu ilmin." Masya Allah. Beliau mengatakan, sesungguhnya paling bagus waktu itu dihabiskan. Masya Allah ya. Beliau mengatakan begitu. Sesungguhnya paling bagusnya waktu itu dihabiskan dan jiwa itu disibukkan ya dan mendekatkan diri kepada Allah ya, itu paling bagusnya untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Beliau menyebutkan ya, inna khaira ma quti'a bihil waktu, sesungguhnya paling bagusnya waktu itu dihabiskan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan paling bagusnya jiwa diri ini disibukkan untuk ilmu. Itu paling bagus sudah itu kata beliau. Ya, di saat manusia pikirannya dengan dunia. Di saat manusia kesibukannya dengan dunia. Maka beliau mengatakan paling bagusnya kita disibukkan diri kita dengan ilmu agama. Ya, walaupun jangan dipahami juga ya sibuk dengan ilmu berarti tidak cari dunia, tidak begitu juga ya. Ya, tetapi maksudnya kata beliau ya kebanyakan waktu kita untuk ilmu. Kita cari dunia ya sekedar untuk menopang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bagusnya begitu. Ya. Jadi kita habiskan waktu kita untuk ilmu, ya bukan berarti dunia diabaikan, tidak juga. Ya, tetap kita cari dunia, tetapi jangan sampai kebanyakan waktu kita untuk dunia. Ya, sedikit untuk ilmu. Atau bahkan tidak ada waktu untuk ilmu karena sibuk dengan dunia. Na'udzubillah. Tidak demikian. Maka Ibnu Aqil mengingatkan kepada kita, kata beliau sesungguhnya paling bagusnya waktu itu dihabiskan untuk ilmu dan jiwa-jiwa disibukkan dengan ilmu agama. Nah, kemudian beliau berkata, "Wadzalikal ladzi syagaltu bihi nafsi wa qata'tu bihi waqti." Ya, dan itulah ya, dan dengan ilmu itulah aku sibukkan diriku dan aku habiskan waktuku. Dan dengan ilmu itulah kata beliau aku sibukkan diriku dan aku habiskan waktuku. Itu Ibnu Aqil. Makanya beliau menjadi Syekhul Hanabilah. Kenapa? Karena memang seluruh waktu-waktunya ya kesibukannya hanya untuk ilmu agama sehingga beliau pun menjadi seorang ulama besar bahkan digelari dengan Syekhul Al-Hanabilah. Syekhul Al-Hanabilah. Taib. Ya, sampai beliau ceritakan dirinya ya, saking sibuknya dengan ilmu, ya sampai beliau ceritakan ya, beliau mengatakan ya di saat saya sudah istirahat, sudah capek kan? Sudah istirahat, saya sudah baring, kata beliau. Ya, beliau sebutkan begitu ya. Taib, kata beliau, ya, a'maltu fikri fi hali rahati. Di kondisi saya sudah beristirahat, ya, sudah seharian mendengar ilmu, mencatat ilmu. Nah, ketika saya sudah beristirahat, apakah betul-betul beristirahat? Tidak, kata beliau, a'maltu fikri. Ya, aku amalkan pikiranku. Maksudnya aku berpikir lagi.
Harusnya kalau orang sudah baring, sudah tidur kan? Dia tidak. Ya di saat saya sudah berbaring, ya sudah beristirahat, pikiranku terus berjalan. Berjalan terus pikiranku. Apa yang beliau pikirkan? Ilmu. Berpikir terus tentang ilmu. Masya Allah. Wa ana muntarihun, ya, fala anhadu illa faqad khatara li ma asturhu. Kata beliau, di saat pikiranku berjalan, waktu itu saya berbaring. Wa ana muntarihun. Saya berbaring. Fala anhadu illa wa qad khatara li ma asturuhu. Ya, maka tidaklah saya bangun dari tempat tidurku kecuali sudah ada di pikiranku apa yang akan saya tulis. Masya Allah. Faham maksudnya? Jadi ketika saya duduk, ketika saya beristirahat berbaring dari capeknya menuntut ilmu, ternyata beliau tidak tidur, tapi sempat lagi berpikir tentang ilmu. Sampai beliau berkata, ketika saya terbangun dari tempat tidurku, maka sudah saya tahu apa yang akan saya tulis dari ilmu agama. Subhanallah. Jelas ya? Luar biasa. Dan alangkah indahnya kalau kita bisa hidup seperti ini ya. Masya Allah. Ya, waktu-waktu kita, hari-hari kita sibukkan dengan ilmu syar'i. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Baik. Sebagai faedah saja sebelum kita tutup. Ya, Masya Allah. Syekhuna al-Imam hafizahullah ta'ala, ketika kami belajar di Yaman ya, beliau itu ya tidak ada liburnya memang dalam ilmu. Tidak ada libur. Masya Allah. Ya. Beliau sering mengatakan kepada para tulabnya, ma fi utlati fil Islam. Tidak ada libur dalam Islam untuk ilmu. Tidak ada libur. Itu kata Syekh al-Imam. Tidak ada libur dalam Islam. Ya, untuk ilmu agama tidak ada liburnya. Ya. Makanya ketika kita belajar di pondok beliau di Yaman, itu memang tidak ada liburnya. Ya. Tidak ada satu hari pun libur. Tidak ada. Walaupun hari raya. Biasanya kalau kita sudah Idul Fitri, Idul Adha, libur. Tidak ada liburnya. Sekalipun Idul Fitri, Idul Adha tetap belajar. Tidak ada libur. Subhanallah. Di hari Jumat tidak ada libur. Biasanya kita hari Jumat libur kan? Ini tidak ada libur. Subhanallah. Ba'da asar belajar. Ba'da maghrib belajar. Kecuali ba'da duhur libur. Ya karena apa? Ke sholat Jumat kan? Tapi ba'da asar belajar. Tidak ada libur. Iya. Subhanallah. Di Idul Fitri tidak ada juga, tidak ada liburnya. Biasanya kita sudah libur 2 hari, 3 hari kan? Ya, libur dulu. Kadang sampai 1 pekan. Kalau beliau tidak ada. Ya, sekali lagi beliau sering mengatakan dalam Islam tidak ada libur. Ma fi utlah. Ya, tidak ada libur. Dan beliau berkata bahwa ilmu itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ma'idatullah. Ya, ilmu itu adalah hidangannya Allah Subhanahu wa taala. Jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak bisa hidup kalau tidak mendapatkan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ilmu itu adalah energi. Energi bagi beliau ya. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, kita akan mati, kita akan lemah, kita akan loyo. Subhanallah ya. Dan tidaklah orang bisa merasakan seperti itu kecuali orang-orang yang betul ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, adapun syahidnya tadi dari pembahasan kitab kita Ushulus Tsalatsa adalah ya bahwa surah Wal 'Asr tadi dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai dalil ya wajibnya 4 perkara. Wajibnya berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan bersabar. Dalilnya adalah surah Wal 'Asr. Ya, yaitu pada firman Allah illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi 3 wa tawassaw bis sabr 4. Nah, setelah itu beliau akan menyebutkan
ya ucapan Al-Imam Syafi'i tentang surah Wal Asr ini. Beliau akan membawakan komentar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang surah Wal Asr ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.